Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4446. Marshall berkata, Mom, Markus, Martel, dan Ted sibuk dengan urusan kelompok. Jadi mereka sibuk, jadi kenapa aku tidak tinggal di pedesaan untuk mencari keberadaan Charlie setelah aku pergi ke East Cliff kali ini? Wanita tua itu mengangguk dengan lembut, oke. Kali ini, Martel tertua melihat ponsel yang telah dalam mode jangan ganggu. Dan tiba-tiba berseru, sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga Faye. Keluarga Faye? Marshall mengingat spekulasinya dengan Duncan dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah beberapa skandal pecah? Lebih dari sebuah skandal, kata Martel seenaknya. Keluarga Faye diperkirakan menyinggung dunia kali ini. Berita itu mengatakan bahwa anak yang diculik dari keluarga Faye. Dia setidaknya menculik 20 gadis tak bersalah yang dianiaya dan dibunuh, dan ada bukti video. Kerumunan tercengang dan semua dipenuhi dengan kengerian. Marshall buru-buru mengeluarkan ponselnya. Baru saja membaca beberapa berita utama yang mendorong dan tahu bahwa saudara lelakinya yang baik. Duncan takut kali ini akan terlambat untuk menyelamatkan hidupnya. Karena cinta persaudaraan, dia buru-buru berkata, aku akan menelepon. Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar dari villa, pergi ke jalur tertutup, dan menelepon Duncan. Saat ini, Duncan sedang rapat dengan beberapa polisi dan sejumlah eksekutif. Baru saja, tangan FBI di New York secara pribadi berlari. Memarahi mereka, dan bahkan mengusulkan jika mereka tidak bisa menyelesaikan kasus dalam 24 jam ke depan, FBI akan mengambil alih. Duncan khawatir menggaruk telinganya. Jika kasus ini diambil oleh FBI, maka wajah polisi New York tidak bisa sepenuhnya diselamatkan. Dan dia akan segera pensiun, tentu saja tidak ingin membawa kasus sebesar itu meninggalkan polisi. Jadi dia sekarang memiliki semua pemikiran tentang bagaimana menyelesaikan kasus ini. Namun, dengan semua pemikiran dan petunjuk, tampaknya telah memasuki jalan buntu. Jadi dia berulang kali akan keluar masuk, hanya tidak dapat menemukan kuncinya. Pada saat ini, telepon Marshall tiba-tiba berdering, dia buru-buru meninggalkan ruang konferensi. Kembali ke kantornya dan mengangkat telepon. Begitu telepon masuk, Duncan bertanya, Marshall, bagaimana kabar orang tua itu? Marshall berkata, untungnya, dia selamat. Duncan menghela napas lega dan berkata, bagus. Sepertinya malam ini tidak semuanya buruk. Marshall bertanya, bagaimana kabarmu? Saya melihat beritanya, sepertinya kami berdua menebaknya. Duncan berkata tanpa daya, aku benar-benar tidak menyangka bocah ini bisa melakukan hal sebesar itu. Apakah Anda melihat video yang beredar online? Benar-benar binatang buas. Aku belum menontonnya. Marshall berkata, baru saja mengobrol dengan ibu. Melihat berita dorong juga tidak berani terbuka di depannya. Tapi lihat headline akan bisa menebak bagaimana hal, skandal besar seperti itu. Memang sedikit di luar dugaan, sepertinya di balik randal ini, benar-benar bukan generasi yang menganggur. Duncan berkata tanpa basa-basi, lebih dari randal. Anda tahu, Tuan Faye tiba-tiba kembali malam ini. Apa? Marshall berseru, dia kembali saat ini. Apakah dia masih hidup? Bagaimana mungkin dosen membiarkan dia kembali ke New York hidup-hidup? Duncan mengutuk seenaknya, Daen, itu yang aneh. Saya pergi ke rumah Faye di malam hari, dan Tuan Faye ada di sana. Dan yang lebih aneh lagi adalah bahwa dosen menyerahkan posisi kepala keluarga. Menyerah? Marshall bertanya, mungkinkah dia mengembalikan kepemimpinan keluarga kepada Tuan Faye? Tidak. Duncan berkata, ini bahkan lebih luar biasa dari itu. Mengatakan itu, dia menambahkan, apakah Anda tahu cucu bungsu guru Faye, Stella? Aku tahu. Marshall berbicara, apa yang terjadi padanya? Duncan berkata, kepala baru keluarga Faye, itu dia. Marshall tercengang, pikirannya dengan cepat memikirkannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Sesuatu yang salah. Bukan hanya hal ini yang tidak benar. Semua yang terjadi pada keluarga Faye baru-baru ini tidak benar. Bab 4447. Marshall memiliki pikiran yang baik, dan meskipun gaya tindakannya tidak cukup kuat, dia pasti melihat hal-hal lebih dalam daripada rata-rata orang. Ketika dia menawar pil permajaan, dia telah bertemu dengan Douglas. Pada saat itu di pelelangan,
dia juga pernah menaikkan harga ke ketinggian yang bahkan Douglas tidak bisa capai. Apalagi yang membuat Marshall terkesan adalah tidak lama setelah dia dikeluarkan dari venue hari itu. Dia mendengar bahwa dosen dari keluarga Fay telah merebut posisi kepala keluarga. Dan bahkan merilis pengayaan rahasia untuk membeli kehidupan Douglas. Marshall segera menyadari bahwa bahkan jika dia diusir dari lapangan, Douglas tidak bisa mendapatkan pil permajaan seperti yang dia harapkan. Saat itu, Marshall juga mengira Douglas sudah berusia 96 tahun. Sekarat, dan memiliki sedikit kehidupan yang tersisa, jadi dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berbalik dalam hidupnya. Namun dia tidak pernah menyangka pria berusia 96 tahun itu bisa tiba-tiba comeback. Karena itu, dia segera menyadari bahwa pasti ada yang salah di sini. Tidak hanya itu, Randall juga diculik dan terkena skandal besar. Pasti ada master di balik semua manipulasi tersembunyi. Duncan mendengar penilaiannya saat ini, juga sangat yakin berkata, "Saya sekarang juga merasa bahwa hal-hal ini sangat salah, merasa apakah Randall diculik? Atau Douglas kembali ke New York, di belakang dua hal itu. Pasti ada master yang sangat baik, hanya pada saat ini benar-benar tidak dapat memahami petunjuk." Marshall berkata dengan serius, "Randall diculik, kamu seharusnya tidak memiliki orang yang berhubungan langsung sampai sekarang, kan?" "Tidak." Duncan berkata dengan jujur, "Sejauh ini, kami bahkan belum menemukan satu saksi pun." Marshall berkata dengan serius, "Kalau begitu saya sarankan Anda, periksa jalur Douglas. Dia berada di Tiongkok, tetapi sekarang dapat kembali ke New York dengan bermartabat. Bahkan ketika dia dikejar bersama Stella, yang menjadi kepala keluarga Fay. Ini membuktikan bahwa Douglas memiliki orang yang berharga untuk membantu. Kamu tidak ingin tahu siapa tuan di belakang? Temukan Douglas, dia pasti tahu." Duncan berseru, "Maksudmu, orang yang menculik Randall? Dan orang yang membantu Douglas kembali ke New York adalah orang yang sama?" Marshall berkata tanpa berpikir, "Itu benar, saya pikir itu pasti orang yang sama atau kelompok orang yang sama." Duncan berkata dengan ragu, "Kalau begitu saya tidak mengerti, orang ini atau kelompok orang ini. Kenapa di satu sisi menculik Randall, memotong telinganya, dan mengungkap semua skandal dirinya. Tapi di sisi lain, dia membantu Douglas kembali ke New York. Jika dia sangat dekat dengan Douglas, dia seharusnya tidak menyentuh cicit Douglas, kan?" Marshall tiba-tiba teringat sesuatu saat ini dan berkata dengan serius, "Litua, saya menduga bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan pemilik pil permajaan." Duncan bertanya dengan heran, orang misterius yang bahkan tidak menaruh 300 miliar dolar di matanya? "Betul sekali." Marshall berkata, "Pikirkan tentang itu, dengan kekuatan keluarga Fay. Setelah dosen menjadi kepala keluarga, ingin membunuh Douglas. Tapi bahkan siluetnya tidak ditemukan, tetapi pada saat itu Douglas dan cucunya. Dua orang di Cina itu bisa dikatakan sendirian. Tidak ada sanak saudara, tidak ada uang, tidak ada kekuasaan. Jika tidak ada orang tinggi untuk membantu mereka, mereka pasti sudah dibunuh oleh dosen sekarang." Duncan juga kagum, dan berkata dengan persetujuan, "Itu benar. Ini adalah kebenarannya. Dosen ingin membunuh Douglas yang berusia 90 tahun setelah dia berhasil merebut kekuasaan. Itu semudah mengais, tapi Douglas tidak terbunuh. Sebaliknya dia tiba-tiba kembali ke New York, pasti ada orang tinggi di balik ini." Bab 4448. Marshall juga menjadi semakin bersemangat, jika itu benar-benar pemilik pil permajaan. Kalau begitu mungkin dia sendiri ada di Amerika Serikat. Kamu harus memeriksa catatan masuk Douglas dan melihat siapa yang memasuki negara itu bersamanya malam ini. Duncan segera berkata, "Marshall, kamu benar-benar memiliki otak yang bagus, kamu lebih baik dariku. Aku akan pergi memeriksa sekarang." Marshall sibuk menginstruksikan, "Litua, jika Anda menemukan petunjuk tentang masalah ini, kamu tidak boleh menyembunyikannya dariku, orang tuaku hanya bisa disembuhkan dengan pil permajaan. Jika kamu menemukan petunjuk yang relevan, kamu harus memberitahuku. Jangan khawatir." Duncan setuju tanpa ragu-ragu dan berkata tanpa direkam, "Aku akan memberitahumu dulu jika ada temuan." Duncan menutup telepon dan segera meminta seseorang menarik catatan masuk Douglas. Sejak Douglas memasuki negara itu dari gedung VIP, jumlah orang yang memasuki negara pada saat yang sama tidak banyak. Jadi Duncan dengan cepat mengeluarkan informasi entry lebih dari 20 orang pada saat yang bersamaan. Di antara mereka, selain Douglas, Stella dan Carl,
Hanya ada satu orang Tionghoa yang memasuki negara itu pada saat yang bersamaan, bernama Ruoli Su. Ketika Duncan melihat nama Ruoli, seluruh pupilnya menyusut. Wanita ini, dia belum pernah melihat, tetapi mendengar. Beberapa waktu lalu, dia memimpin orang untuk memusnahkan seluruh keluarga Matsumoto di Jepang. Dan bahkan melarikan diri di bawah pengawalan ketat pasukan bela diri Jepang. Dan kebetulan membuat gelombang. Duncan pernah mendengar namanya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan datang ke New York bersama Douglas. Dia segera menemukan rekan lamanya di Interpol dan meminta bantuannya untuk menyelidiki informasi Ruoli. Pada awalnya, Interpol Jepang mengeluarkan pemberitahuan buronan untuknya. Dan telah mencoba membawanya kembali untuk diadili. Tapi setelah Front Cataclysmic mengumumkan bahwa Ruoli telah bergabung dengan mereka, pihak Jepang diam-diam menarik pemberitahuan yang diinginkan. Tapi hal baiknya adalah database Interpol terhubung antar negara. Jadi rekan lama Duncan segera mengumpulkan informasi Ruoli dan mengirimkannya kepadanya. Setelah membaca informasi dengan cermat, Duncan segera menelepon Marshall. Begitu panggilan telepon masuk, dia tiba-tiba berkata, "Marsekal, saya menemukan bahwa ada seorang wanita bernama Ruoli yang memasuki negara itu bersama dengan Douglas. Wanita itu dulunya adalah putri tidak sah dari keluarga Su di Tiongkok. Dan beberapa waktu lalu, dia melakukan kasus pembunuhan di Jepang." "Keluarga Su?" Marshall bertanya dengan heran, "Saya tahu sesuatu tentang keluarga Su di Cina. Dan ipar perempuanku memiliki kekuatan yang sama, jelas tidak sekuat keluarga Fei. Beraninya orang-orang dari keluarga Su ikut campur dalam urusan keluarga Fei?" Duncan berkata begitu saja, Ruoli Su itu beberapa waktu lalu telah bergabung dengan Cataclysmic Front, dan sekarang dia bekerja untuk mereka. "Front bencana?" Marshall tercengang ketika dia mendengarkan dan berkata, "Bagaimana mereka bisa terlibat dengan keluarga Fei?" Duncan berkata, "Bisa jadi senior keluarga Fei menjanjikan sejumlah besar uang. Dan meminta Front bencana untuk datang membantunya mengambil kembali kepemimpinan keluarga." Marshall berkata dengan ragu, "Jika ini satu-satunya, maka spekulasi Anda sangat masuk akal. Tapi pertanyaannya adalah apakah Front Cataclysmic benar-benar disewa oleh senior keluarga Fei? Bagaimana mereka akan menculik Randall? Selama direkrut, mereka juga menculik cucu majikan mereka yang berat, bukankah itu kontradiksi?" Duncan mengingat sesuatu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ngomong-ngomong, Cataclysmic Front memiliki gesekan dengan ipar perempuanmu sebelumnya. Apakah kamu tahu tentang ini?" "Ya." Marshall berkata dengan suara dingin, "Tuan Front bencana alam memiliki dendam terhadap saudara iparku. Dan terakhir kali dia pergi ke mereka, dikatakan bahwa keluarga Wade menyerahkan setengah dari kekayaan keluarga mereka untuk menghindari bencana." Duncan berkata seenaknya, "Kalau begitu, mungkin saja Cataclysmic Front telah merasakan manisnya keluarga Wade. Dan sekarang ingin membuat keberuntungan lain pada keluarga Fei." Bab 4449. Marshall memiliki banyak keluhan terhadap Front Cataclysmic. Alasan untuk ini adalah karena Front Cataclysmic telah bergerak melawan keluarga Wade. Dan juga telah mengeluarkan kata bahwa saudara iparnya akan dilempar ke tanah. Marshall berbeda dengan saudara kedua Marcus. Di mata Marcus, dia hanya mengenali saudara perempuannya Margaret. Dan keponakan Charlie, yang lain, bahkan saudara iparnya, dia tidak menaruhnya di matanya. Ini terutama karena Marcus lebih muda, ketika saudara perempuannya menikahi Changing. Dia masih kuliah dan jarang berhubungan dengan saudara iparnya. Tapi Marshall berbeda, dia dan saudara perempuannya hanya terpaut 2 tahun. Jadi dia memiliki banyak kontak dengan saudara iparnya, jauh di lubuk hati. Dia masih memiliki pengakuan tertentu dari Changing sebagai saudara ipar. Karena itu, ketika dia mendengar bahwa Cataclysmic Front sedang mencari keluarga Wade dengan peti mati, dia menyebutkan masalah ini kepada Marcus, berharap dia bisa memberi tekanan di Front Cataclysmic atas nama keluargaan, agar mereka tidak mempersulit keluarga Wade. Tapi Marcus tidak setuju. Alasan dia tidak setuju sangat sederhana. Itu karena dia tidak menempatkan keluarga Wade di hatinya. Dahulu kala, orang tua keluarga Wade, Zhongquan, pernah mengambil inisiatif untuk mendekati Marcus pada pertemuan kamar dagang elit, tetapi Marcus mengatakan kepadanya secara eksplisit. Saat itu di keluarga Wade dia hanya mengenali Charlie, antara lain, tidak ada siapa-siapa. Karena Charlie tidak ditemukan, dia secara alami tidak punya alasan untuk membantu keluarga Wade.
Namun kejadian ini kemudian juga membuat Markus ketakutan. Karena di luar dugaan, Yusuf justru ingin naik ke Gunung Waderest ke sisa-sisa saudara perempuan dan iparnya dan menggagalkan tulang mereka. Untungnya, keluarga Wade kemudian mengambil inisiatif untuk mengambil setengah dari kekayaan keluarga untuk menyelesaikan masalah. Jika tidak, jika jenazah saudara perempuannya dihancurkan, Markus tidak bisa memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Saat itu juga, dalam hatinya untuk keluarga Wade emosinya sedikit banyak mengendur. Dan juga dengan sikap meja Marshall, jika waktunya tepat di masa depan, dia pasti akan membantu keluarga Wade. Dan sekarang, Marshall mendengar bahwa Franz Cataclysmic datang lagi. Dalam hatinya dia tidak bisa menahan perasaan sedikit jijik. Jadi, dia berkata kepada Duncan, jika benar bahwa Franz Cataclysmic ada di balik ini, kamu tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Jika Anda tidak bisa berurusan dengan mereka di kepolisian New York, pergilah ke CIA dan Homeland Security. Duncan dengan serius berkata, saya juga berencana untuk melakukannya, tetapi saat ini tidak ada kesempatan yang baik. Bagaimanapun, sekarang saya tahu bahwa anggota Front Bencana telah tiba di New York, hanya Ruolisu sebagai pribadi, yang dipahami karena intelijen dan bukti sangat tidak memadai. Berbicara tentang ini, Duncan menambahkan, selain itu, ada sesuatu yang masih belum saya temukan sampai sekarang. Marshall bertanya, apa itu? Duncan berkata, apa yang baru saja Anda katakan adalah bahwa Franz Cataclysmic dapat dibenarkan untuk membantu Tuan Fei merebut kekuasaan dan menghasilkan banyak uang dalam prosesnya. Tapi mereka tidak punya alasan untuk menculik Randall. Kecuali orang yang menculik Randall adalah orang lain. Marshall menghela nafas, ini benar-benar masalah, rasanya seperti memecahkan persamaan yang rumit. Tidak peduli arah mana yang harus dipotong, itu tidak benar. Sepertinya ada beberapa kondisi penting yang hilang. Duncan mengingat sesuatu dan bertanya. Oh ya, apakah kamu ingat apa yang saya katakan tentang bintang bernama Saragu itu? Aku ingat. Marshall bertanya, ada apa? Masalah ini ada hubungannya dengan dia? Duncan memukul bibirnya dan berkata dengan serius. Belum ada bukti bahwa itu terkait dengannya, tapi aku selalu merasakan hubungan. Bab 4450. Marshall tidak mengatakan apa-apa tentang Sarah mengantarkan obat kepada ayahnya malam ini dan menyelamatkan hidupnya, tetapi bertanya, bagaimana menurutmu tentang itu? Duncan berkata, saya pikir gadis ini tidak sederhana. Seperti yang dia katakan, dia menambahkan, lihat, dari paparan orang ini Randall. Pada malam dia menghilang untuk mendapatkan makan malam amal, itu jelas diatur untuk Sarah. Dia pasti ingin menculiknya, untuk memenuhi keinginan mesumnya sendiri. Tapi hasilnya dia tidak jatuh. Randall, orang yang membuat game itu yang jatuh. Seekor ular tidak bisa menekan seekor naga. Jangankan naga seperti Randall, menurutku gadis ini harus memiliki kemampuan yang hebat. Marshall mendengar di sini, ekspresinya sedikit keras. Sesaat kemudian, dia berbicara, Litua, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan Sarah dengan keluarga kita? Duncan terkejut dan bertanya, apa? Anda mengenalnya? Saya telah menyelidiki detailnya, satu-satunya putri keluarga Gu di Eastcliff. Keluarga Gu tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan ipar perempuanmu. Tapi kekuatannya tampaknya sedikit lebih buruk daripada ipar kakakmu. Jadi cukup berbicara, di mata keluargaan MU, itu seharusnya tidak cukup untuk dilihat, kan? Marshall dengan serius berkata, Sarah, adalah tunangan keponakanku. Duncan terkejut dan bertanya, benarkah? Keponakanmu? Kamu telah menemukannya? Tidak. Marshall berkata, pernikahan Sarah dengan keponakan saya ditetapkan oleh saudara perempuan saya ketika mereka berdua masih anak-anak. Oh. Pernikahan boneka ah. Duncan menggumamkan kalimat pada dirinya sendiri dan berkata dari atas kepalanya. Tapi aku belum pernah mendengarmu membicarakan ini sebelumnya. Marshall berkata dengan serius, saya juga belajar malam ini, bahwa ayah saya sakit kritis. Jantung telah berhenti, pada saat yang tepat Nona Gu datang berkunjung. Dia punya pil penyelamat darah, ayahku ditarik kembali dari ambang kematian. Duncan di ujung telepon membeku untuk waktu yang lama. Dan hanya setelah waktu yang lama mengutuk dan berkata, aku akan sialan, malam ini benar-benar anjing. Kenapa semua hal aneh dan aneh akan terjadi pada malam ini?
Keluarga Fei belum lagi hal-hal itu, orang tuamu sakit kritis. Sarah ini terbang dari pantai timur ke pantai barat ribuan mil untuk mengantarkan obat. Apakah dia seorang peramal? Atau apakah dia mengetahui sesuatu sebelumnya? Ini. Marshall mengerutkan kening dan berkata, ini seharusnya tidak. Dia kebetulan datang berkunjung, sudah kubilang, dia tunangan keponakanku. Kali ini dia sedang tur ke Amerika Serikat, jadi menyempatkan diri untuk mengunjungi keluarga. Baru saja bertemu ayahku dan dia sakit kritis, jadi. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berhenti, ekspresinya sangat bingung. Meskipun Duncan tidak bisa melihat ekspresinya, dia juga bisa menebak ide kasarnya. Jadi dia membuka mulutnya dan bertanya, apakah kamu juga berpikir bahwa Sarah ini? Tanpa tahu apa-apa, bisa saja kebetulan terbang dari pantai timur Amerika Serikat ke pantai barat semalam untuk mengunjungi orang tua yang sakit kritis ini. Yang memang sedikit omong kosong bagiku. Marshall bergumam, mendengarmu mengatakan itu, memang sedikit. Saat Marshall berbicara, dia melanjutkan, tapi hal ini juga agak aneh. Jika Anda mendorong sebaliknya, penyakit kritis ayah saya tidak pernah bocor ke publik. Tidak seorang pun di luar kecuali Anda, tidak ada yang tahu. Bagaimana dia tahu bahwa ayahku sakit kritis? Duncan bertanya kepadanya, jam berapa dia tiba? Marshall memikirkannya dan berkata, mungkin 10 atau 20 menit lebih lambat dari saya tidak ingat persisnya. Duncan memukul bibirnya dan berkata, ini benar-benar sialan, kamu datang dari New York. Dia juga datang dari New York, dan hanya selusin atau 20 menit lebih lambat darimu. Artinya, pada dasarnya sama dengan kaki yang sama. Ini bukan kebetulan, ini disengaja untuk menyelamatkan orang tua itu.